Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ayudi Poppy Cecilia. Saya adalah dosen program studi S1 Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Saya mulai bergabung di Universitas Medan Area sejak 2020. Saat ini jabatan fungsional saya adalah lektor dan bidang keahlian saya adalah psikologi industri dan organisasi. Di Fakultas Psikologi, saya mengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi pada semester ganjil dan Psikologi Kepemimpinan di semester genap. Pada kesempatan kali ini, saya membuat pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT. Pada bidang pengajaran, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Mata kuliah tersebut diambil oleh mahasiswa saat mereka berada di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah dasar sehingga tidak ada mata kuliah prasyarat. Dalam proses perkuliahan, saya menyampaikan materi mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdapat pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, yakni meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, dari CPL ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dari CPMK diturunkan lagi menjadi sub CPMK yang dibagi menjadi 16 pertemuan, termasuk UTS di pertemuan 8 dan UAS di pertemuan 16. Komunikasi pembelajaran yang saya lakukan dengan sinkronus dan asinkronus. Dalam video ini saya akan mulai menyampaikan deskripsi mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kemudian, yang kedua menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat adalah sistem pembelajaran. Yang kelima, menjelaskan media pembelajaran. Dan keenam, menjelaskan sistem penilaian yang saya terapkan. Baiklah, saya mulai dengan deskripsi mata kuliah. Dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini, mempelajari ruang lingkup penerapan teori-teori dasar psikologi dalam konteks industri dan organisasi. Mahasiswa akan mempelajari teori dasar psikologi industri dan organisasi dalam 3 level analisis, meliputi level individu, level kelompok, dan level organisasi. Berdasarkan teori dan analisis tersebut, diharapkan mahasiswa akan dapat mengaplikasikan teori-teori psikologi di bidang industri dan organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori psikologi dalam konteks industri dan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menghubungkan materi pembahasan dan masalah-masalah yang berkembang dalam proses industri dan organisasi dengan menggunakan perspektif psikologi industri dan organisasi dalam situasi kehidupan nyata. Selanjutnya, CPMK ketiga ialah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu psikologis yang relevan dalam lingkungan kerja, termasuk peran individu dalam organisasi, dinamika kelompok kerja, dan interaksi di tempat kerja. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang efektif untuk bekerja dalam tim, melakukan evaluasi kinerja karyawan, dan memahami dinamika perubahan dan pengembangan organisasi. Adapun pertemuan pertama pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini diawali dengan pendahuluan, berupa pengenalan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, termasuk RPS, silabus, kontrak kuliah, serta gambaran materi mata kuliah dalam 1 semester ini. Pada pertemuan kedua, materi pembelajarannya adalah pengantar psikologi industri dan organisasi, serta perilaku organisasi atau disebut dengan organizational behavior. Selanjutnya,
Pertemuan ketiga, materi pembelajarannya mengenai sikap dan kepuasan kerja. Untuk pertemuan keempat akan membahas tentang stres kerja. Selanjutnya pada pertemuan kelima akan membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Pertemuan keenam membahas terkait motivasi, konsep, dan penerapan. Di pertemuan ketujuh membahas mengenai dasar perilaku kelompok. Selanjutnya di pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan 9 membahas mengenai memahami kerja tim. Selanjutnya untuk pertemuan 10 membahas terkait dengan komunikasi, dan di pertemuan ke-11 membahas terkait dengan kepemimpinan atau leadership. Pada pertemuan ke-12 akan membahas mengenai kekuasaan dan politik. Lalu di pertemuan yang ke-13 akan membahas terkait dengan konflik dan negosiasi. Pertemuan ke-14 akan membahas terkait dengan dasar struktur organisasi. Lalu di pertemuan ke-15 akan membahas terkait dengan budaya organisasi. Dan terakhir di pertemuan ke-16 akan dilaksanakannya ujian akhir semester. Sebagai rujukan utama, saya menggunakan 3 buku, yaitu bukunya Michael J. Amott yang berjudul Industrial Organizational Psychology and Applied Approach. Lalu yang kedua adalah bukunya Ronald Riggio yang berjudul Introduction to Industrial Organizational Psychology. Dan terakhir buku Organizational Behavior dari Stephen Robbins and Timothy Judge. Nah, selain itu untuk mendukung bahan referensi bagi mahasiswa, saya juga menggunakan bahan ajar ber-ISBN yang saya tulis bersama dengan tim dosen dari universitas lain, yaitu buku dengan judul Dasar Komunikasi Organisasi, lalu juga ada buku Analisis Beban Kerja dan Produktivitas, serta buku Perilaku Kepemimpinan dalam Organisasi. Selain itu, untuk menambah referensi, saya juga memberikan referensi tambahan seperti artikel penelitian yang berkaitan dengan materi, lalu juga ada video YouTube yang berkaitan dengan materi psikologi industri dan organisasi, serta ada film yang berisikan isu-isu di lingkungan kerja. Dalam perkuliahan, saya biasanya menggunakan metode Delivery Interaction Assessment atau DIA. Untuk delivery, biasanya saya lakukan dengan ceramah atau disebut dengan teacher center learning. Pada tahap interaction, di mana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa agar capaian pembelajaran terpenuhi. Metode pembelajaran yang saya terapkan biasanya dengan menggunakan pendekatan student center learning atau SCL, di mana menempatkan mahasiswa menjadi pusat dari proses pembelajaran. Yang diharapkan, mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, mahasiswa lebih bisa mencari informasi dari sumber lain dan meningkatkan critical thinking bagi mahasiswa. Adapun model pembelajaran SCL yang saya gunakan antara lain Small Group Discussion atau SGD. Model SGD ini melibatkan mahasiswa secara berkelompok, menganalisis, mengidentifikasi, dan memecahkan kasus atau masalah yang terjadi terkait karyawan, pemimpin, dan organisasi. Selain itu juga ada pendekatan case study, di mana saya memberikan sebuah kasus-kasus yang terjadi di lingkungan organisasi untuk didiskusikan. Saya juga menggunakan metode discovery learning dan saya juga menggunakan metode self-directed learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa, seperti mencari dan membaca artikel serta membuat jurnal review. Berkaitan dengan interaction, saya melakukan interaksi 2 arah kepada mahasiswa. Biasanya saat menyampaikan materi, saya menunjuk secara acak mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dan saya juga membuka sesi diskusi tanya jawab apabila mahasiswa masih memiliki pertanyaan yang tidak mereka pahami. Diskusi tersebut bisa dilakukan di luar jam perkuliahan, misalnya di ruang dosen atau berkomunikasi menggunakan WhatsApp grup kelas. Selanjutnya, terkait dengan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini,
saya menggunakan platform Learning Management System dengan alamat elearning.uma.ac.id. Platform tersebut digunakan untuk mengupload materi, pembelajaran, lalu RPS, kontrak perkuliahan, dan juga saat saya memberikan tugas dan kuis mingguan bagi mahasiswa. Kemudian saya juga menggunakan Amadi untuk memantau absensi mahasiswa, dan saya juga menggunakan blog dosen UMA untuk mengupload materi perkuliahan. Selanjutnya, tahap akhir adalah tahap asesmen. Aspek asesmen ini digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan juga transparan. Berdasarkan standar yang dibuat oleh lembaga pengendalian mutu, di mana penilaian diberikan sesuai dengan porsi yang dibobotkan. Untuk kriteria partisipasi, diberikan porsi bobot senilai 10%, kemudian untuk tugas dan aktivitas di kelas diberikan bobot sebesar 50%, sedangkan untuk penilaian UTS diberikan bobot sebesar 15% dan 25% untuk penilaian saat UAS. Dengan catatan kehadiran mahasiswa minimal harus 75%. Demikianlah proses pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dalam bentuk DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Setelah ini saya akan menampilkan proses pembelajaran kelas secara luring. Mungkin ada baiknya untuk pembelajaran ini kita berdoa dulu. Doa menurut Anda masing-masing, doa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, nah kemarin kita pernah bahas materi leadership in teams, kepemimpinan di dalam teams yang pernah Ibu sampaikan. Ada kan introduction-nya sebelum kelompok sampai kelompok 6 kalau masalah yang maju. Nah, ini turunannya. Jadi kepemimpinan dalam teams turunannya adalah team building. Kira-kira apa sih team building itu? Kalau kita melihat dari awal ini, kerjasama tim. Ada lagi team building itu apa sih maknanya? Dalam sebuah tim ada komponen seperti ini. Apa komponennya? Semacam leadership, lalu ada motivasi, ada communication. Kenapa di dalam tim building itu butuh yang namanya komunikasi? Oke. Kenapa di dalam tim building butuh yang namanya leadership? Dalam sebuah tim itu harus saling mengontrol, mengarahkan, dan menyampaikan goal. Kalau ada meeting ya, tim ini itu nggak akan bisa berjalan. Oke, benar. Jadi leadership itu dibutuhkan untuk bisa mencapai di tengah-tengah itu yang memang itu namanya goal, tujuan, itu target kita. Jadi ada leadership, artinya ada yang motivation. Di bawahnya itu ada communication, cooperation, collaboration. Jadi komunikasi, kolaborasi ini dibutuhkan antara anggota tim dan juga si leader tim, gitu ya. Tim building itu adalah sebuah kegiatan yang tujuannya adalah untuk mempererat kekompakan, kesolidan dari seluruh anggota tim. Entah itu si leadernya atau mungkin bawahannya, itu butuh untuk dibentuk kesolidan
Biasanya yang mana? Yang belakang, yang depan, atau yang tengah, yang paling belakang. Kenapa yang belakang? Kenapa yang depan? Kalau menarik tambah itu jangan paling depan yang bisa jadi komando biasanya. Kenapa? Biasanya yang jadi komando yang paling depan, karena biasanya ada namanya garis perbatasan. Yang tahu garis perbatasan itu istilah paling depan. Kalau belakang dia nggak tahu, gue cuma ikut tarik aja, kan gitu biasanya. Apalagi nah, tim building ini adalah kegiatan yang bentuk sengaja untuk bisa mempererat namanya kesulitan, kekompakan antara tim. Jadi kadang-kadang di dalam tim building ini itu tim itu tidak saling kenal. Kadang-kadang misalkan perusahaan Pertamina itu mengajak anggotanya untuk kita keluar misalkan di Brastagi. Terkadang satu tim itu dia bukan satu tim divisi pemasaran semua, tapi mungkin pemasaran 2 orang, produksi 1 orang, mungkin orang pemakainya 1 orang yang mungkin tidak saling kenal, akhirnya berkenalan di situ. Sehingga nanti di suatu hari di dunia kerja, di ruangan kerja, ketika mungkin misalnya punya masalah terkait dengan produksi, teleponan si A yang pernah seperti sama aku, barangkali mungkin dia bisa membantu aku terkait dengan problem building gitu. Jadi itu salah satu fungsi dari tim building. Tujuan dari tim building yang pertama adalah membangun tim yang solid. Tentu ya, namanya tim building itu adalah membangun kekompakan, membangun tim yang solid. Jadi kalau misalkan di dalam aktivitas itu timnya tim sementara, timnya temporer. Harapannya pada saat dia masuk ke ruangan kerjanya lagi, dia bisa mengaplikasikan kekompakan itu dengan tim-tim seperti divisinya. Gitu. Yang kedua adalah membangun semangat kebersamaan antara prinsip followership dan juga leadership yang seimbang. Gitu. Selanjutnya ada membangun pribadi yang proaktif, kreatif, dan kreatif. Kadang-kadang ada permainan yang problem solving. Jadi diminta untuk menciptakan ide-ide yang kreatif, ide-ide yang unik. Jadi ada beberapa case, misalnya ini karena saya ikuti project PRM itu anggota tim itu diminta untuk membuat logo PRM itu dari gambus. Disediakan hanya sekitar 3 warna, merah, biru, hitam, dan ada gambus. Jadi terserah si tim ini bagaimana membentuk slogan logo dari PRM. Mereka gambar. Nah, setelah ada logo itu, silakan kalian keluar dari zona zona dari hotel, cari 10 masyarakat yang ada di luar untuk bisa berfoto bersama. Gitu. Itu adalah tantangannya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba anggota ini dia keluar, fotonya siapa yang mau gitu kan? Kecuali ada ini, misalkan dia kasih permen kah, dia kasih pulpen kah, dia kasih mungkin sesuatu, ya barangkali itu akan menarik si masyarakat itu agar dapat langsung keluar. Jadi maksudnya ide-ide kreatif itu pun akan muncul saat di permainan games maupun dibutuhkan di saat ruang kerja atau di dunia kerja. Nyatanya seperti itu. Ide itu ada 2 jenis, ada internal, ada yang namanya eksternal. Kalau internal itu kita mainkannya itu di dalam ruangan. Kalau eksternal itu kita mainkannya itu di luar ruangan. Juga ada jenis-jenis dari tim building, ada 4. 2 di antaranya adalah personality based team building dan juga activity based team building. Nah, kalau di personality itu dia permainannya atau aktivitasnya adalah tujuannya adalah untuk mengenali personality antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi dia tidak komunikasi, maksudnya bukan komunikasi seperti yang sering kita sebutkan, tapi dia mengenal pribadi-pribadi satu sama yang lain. Contohnya adalah this is science. Moving clockwise, everyone has the chance to trade a card with another person. The trader guides the team and gives the feedback. Jadi tujuannya adalah semua tuh harus tahu bahwa ada karakter yang memang diinginkan disukai sama orang lain, ada karakter-karakter yang tidak disukai oleh orang lain. Yang nggak disukai itu yang kita bahas tadi gitu. Dan dia juga bisa
activity based team building. Kalau activity ini seperti kita katakan tadi, ada games misalkan panjat pinang, ada games misalnya keranjang yang sampai bolanya keluar, itu adalah aktivitas yang dimainkan yang menggunakan yang namanya kerjasama dan juga komunikasi. Oke, contohnya seperti ini. Ada 7 manfaat dari team building. Pertama adalah membuat anggota tim saling mengenal satu sama lain. Kalau di dunia perkuliahan, kalian membuat tim itu pasti atas dasar preferensi kalian. Aku senang sama si Baby, sama Yusna, sama Ravena, kita satu kelompok ya, gitu. Tapi kalau di dunia kerja nggak bisa seperti itu. Tim itu dipilih berdasarkan kebutuhan. Jadi walaupun mungkin ibu nggak suka sama Lydia, sama Catherine, kita dibentuk dalam satu tim. Mau nggak mau itu harus suka, karena kita harus bekerja sama. Nah, dengan tim building ini harapannya adalah kita saling mengenal satu sama lain. Sampai sini ada pertanyaan? Apa sebenarnya tugas dari tim dan apa tanggung jawab dari anggota tim? Terima kasih. Pertanyaannya itu bagaimana jika anggota tim pasif dalam bekerja? Ya, terima kasih Yusna atas pertanyaannya. Tugas individu adalah mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab dia sendiri dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan oleh dia sendiri. Tugas tim itu adalah mengerjakan secara bersama-sama, tapi dibagi per tugas individu dan hasilnya harus mereka diskusikan dan mereka tanggung jawabin bersama. Itu kalau tugas tim itu adalah dikerjakan bersama-sama, tapi mereka membaginya tugas per individu dan hasilnya itu harus dipertanggungjawabin bersama. Itu dulu tugas dari tim. Selanjutnya itu adalah apa tanggung jawab dari anggota tim. Ada 3 tanggung jawabnya. Pertama itu adalah ikut berkontribusi. Artinya adalah mereka itu dalam satu tim, apakah itu ide, tenaga, itu juga di dalam sebuah tim. Jadi harus ada kontribusinya di situ. Yang kedua itu adalah mereka harus hadir dalam rapat maupun pertemuan atau diskusi. Jangan sampai informasi yang disampaikan saat diskusi itu nggak dia dengar. Harusnya kan dia datang ke situ tepat waktu, dia mendengarkan, oh ternyata di bagian teman-teman saya itu mengalami kesulitan ini. Sehingga saya bisa memberikan pendapat apa aja yang kita lakukan, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama adalah kontribusi, yang kedua adalah hadir dalam rapat tepat waktu, dan jangan bolos saat rapat atau diskusi yang ditentukan waktunya. Yang ketiga adalah mau membantu teman yang lain dalam kesulitan. Jadi jangan katakanlah mungkin kita sudah selesai pekerjaan kita, teman kita itu belum selesai, dan masih banyak lagi pekerjaannya. Diingat kembali bahwa yang namanya tim itu tanggung jawabnya bersama, reportnya itu dilakukan bersama-sama. Jadi kalau misalkan yang satu itu belum selesai, kita bantu mereka gitu. Misalnya gitu. Jadi bukan kita langsung menghandle pekerjaan itu, tapi kita membantu aja, kita mengasis, mendampingi dia dalam kesulitan. Mungkin itu kira-kira 3 tugas dari anggota tim. Itu ya. Satu lagi adalah pertanyaan dari Yusna. Orang-orang pasif itu pastinya akan menghambat yang namanya proses bekerja, gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu nih, kita sebagai leader atau kita sebagai rekan kerja tahu bahwa teman kita itu kayaknya pasif, dia kalau orang sudah terlari, dia kayaknya masih diam aja, atau dia sebenarnya masih kecil-kecil lagi ini gitu. Tugas kita sebagai leader atau rekan kerja itu seperti apa? Kita tegur aja bahwasanya kamu ini kerjanya lambat, kerjaan kamu tidak teliti, banyak kesalahan, atau bila perlu kita buat daftar list kesalahan dia. Di hari ini kamu salah mengerjakan ini, di hari ini kamu salah mengerjakan ini, gitu. Ingatkan kembali bahwa pekerjaan dia itu mempengaruhi pekerjaan kami bersama. Jadi jangan sampai kamu nggak kerja, dapat ke kami. Gitu. Jadi tegur aja, tak masalah gitu. Bila perlu
efekasinya lebih meningkat daripada beban dia. Juga yang ketiga itu jangan bantu mengerjakan tugasnya. Jadi kalau misalnya dia belum selesai, jangan, kadang-kadang kita gini, kayaknya ribet ya, lama gitu, greget kalau dia nggak selesai, dia aku bantuin aja, misalnya orang kali, nggak boleh. Kita cuma hanya bisa mendampingin aja atau membantu kesulitan mengajarin dia, tapi nggak boleh kita yang ambil alih tanggung jawabnya. Ujung-ujungnya dia pasif, jadi ya kayak udahlah aku nggak selesai, ada apa yang kerjain, itu nggak boleh. Biarkan dia menghadap kerjaan dia, tapi kita hanya mengakses, mendampingin aja gitu. Dan terakhir mungkin kalau mereka pasif, jangan kita juga ikut-ikutan pasif. Kadang-kadang kita berpikir kok aku sendiri ya yang bekerja, sementara dia kayaknya enak-enak aja nggak bekerja, nggak boleh gitu juga. Kita itu juga harus jadi aktif untuk kita bisa mempengaruhi dia agar sama seperti kita. Jadi jangan kita ikut dia, jangan terpengaruh, tapi harus bisa dia yang terpengaruh sama kita. Kira-kira seperti itu. Ya, jawaban dari Ibu. Ada lagi kira-kira yang belum paham dengan jawaban Ibu tadi? Yang terjadi dari kasus tersebut. Yang kedua adalah berikan solusi yang akan kalian berikan kepada si subjek atau individu yang ada di dalam kasus itu. Paham? Untuk kasus yang penting adalah identifikasi masalah dan juga solusi. Oke. Selanjutnya ada ilmu memperlihatkan video. Nah, video itu yang penting adalah karakter atau perilaku apa yang ingin dibangun dari game tersebut. Yang kedua adalah mengapa karakter ini dibutuhkan di dunia kerja. Mengapa karakter ini dibutuhkan di dunia kerja? Paham ya? Terjadinya kecelakaan Sudah, silakan didiskusikan, sampaikan pendapat masing-masing dari anggota. Untuk kali ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan masukan, insight, dan ilmu bagi kita semua untuk kita apply di kemudian hari.